Kali ini aku order makanan berat dan eksklusif. Kepiting, homemade by Chef Philip, Seafood Master yang ada di Kelapa Gading. Aku lihat reviewnya di IG, wih keren-keren. Makanya aku penasaran, aku order deh. By the way, kenapa kepiting disebut makanan yang eksklusif? Karena di dalam daging kepiting memiliki kandungan protein yang tinggi. Menurut jurnal Oceana tahun 2011, daging kepiting memiliki protein sebanyak 62,72%. Dalam penelitian yang lain dikatakan setiap 100 gram daging kepiting segar ada 13,6 gram protein dan 3,8 gram lemak. So, kenapa kepiting harganya lumayan oke? Nah, di sini aku udah bawa ya, ini yang udah di order dan dikirim hari ini. Kemasannya bagus banget ya, transparan, jadi kelihatan clean, bersih, padat, bagus ya, warnanya juga amazing. Ada stikernya Seafood Master Homemade ya di sini. Nah, yang aku pesen hari ini adalah yang beratnya 500 gram. Dan di sini dalam satu box isinya ada 2 kepiting. Yuk cicip, yuk kita cicip. Kita buka ya. Nah, wah, mantep nih. Jadi kepiting itu ya, yang enak tuh ya bagian kepalanya ini. Nih, yang ini ya, bagian kepalanya di sini. Terus ada, ini biasanya yang paling favorit. Nah, tahu ini apa? Capit. Aku senengnya sama Seafood Master itu, di bagian capit ini udah diretakin sama dia, jadi pasti gampang makannya. Terus yang berikutnya adalah di bagian dagingnya. Nih, padat nih dagingnya. Ya. Terus apa lagi ya? Nah, ini nih joinnya. Ya, antara capit sama bagian badan ini juga pasti ini banyak dagingnya. Nah, di sini juga aku udah lihat ada retakan-retakan, jadi kita pasti gampang matain dan memakannya. Ya. Oke. Sip. Kita cobain ya. Oke. Kita buka. Ini udah diretakin. Aduh, asik banget dah. Ini gampang banget makannya. Siap? Yuk cicip. Yuk kita cicip. Yes. Ini sambalnya pas banget sih. Beneran enak. Dagingnya juga lembut. Sip. Beneran kata review-reviewnya. Dagingnya pas. Mahakannya juga pas. Ya. Bumbunya beneran. Gayanya gaya Singapura banget. Ya, kayak gitu. Nah, kepiting itu ya, kenikmatannya tau nggak ada di mana? Kepiting itu kenikmatannya kita mesti sabar waktu makan. Nggak bisa buru-buru. Makan kepiting tuh nggak boleh diganggu apa-apa. Makan kepiting mesti tenang, santai, gitu ya. Tahu nggak? Ada 3 kebahagiaan loh di dalam kepiting waktu kita makan kepiting. Kebahagiaan yang pertama, waktu makan nggak boleh ada gangguan. Kalau ada gangguan, aduh, itu setengah mati deh. Nah, baru diomongin. Tiba-tiba telepon. Gimana mau makan enak? Tangan belepotan, masih ada telepon. Makanya, kenikmatan yang paling dahsyat adalah waktu makan kepiting. Jangan ngangkat telepon. Lebih baik teleponnya dimatiin aja. Nah, kebahagiaan yang kedua adalah eksekusinya. Apa yang aku maksud dengan eksekusi? Jadi ya, di dalam setiap bagian kepiting ini, kita harus bisa korek sampai dalam-dalamnya gitu ya. Bagian cangkangnya itu, terus kemudian cepitnya, kakinya, semua harus bisa dikorek. Waduh, itu seru banget deh. Ngabisin yang daging-daging yang kecil-kecil yang ada di dalam itu. Aduh, beneran, itu asik banget. Ya. Kalau saya bilang nih, kalau lagi makan kepiting, jangan kasih kendor. Sikat terus. Makanya tadi dibilang kan, perlu sabar. Nah, kebahagiaan ketiga nih. Kebahagiaan ketiga dari makan kepiting adalah kita bisa belajar sesuatu dari kepiting, yaitu soal kecerdasan emosi. Kok bisa soal kecerdasan emosi? Waktu aku masih kecil, papaku pernah kasih tahu sama aku, gimana caranya orang dulu nangkap kepiting. Ternyata, kepiting itu dibuat marah dulu.
baru bisa ditangkap. Maksudnya gini, jadi kepiting itu dipojokin gitu kan, di satu sudut, kemudian dikasih kayu atau bambu gitu. Ya, pokoknya diganggu deh sampai tuh kepiting marah. Nanti kepiting kalau marah, dia akan jepit itu gangguannya di bambunya itu atau di kayunya itu, kemudian ditarik. Akhirnya kepiting itu bisa ditangkap. Tentu kita tahu, setelah kepiting ditangkap, capitnya tuh masih nempel tuh di situ. Langsung tembak aja udah, tusuk itu jantungnya yang di tengah, mati dia. Habis itu langsung deh direbus. Sedih juga sih ya denger kayak gini ya. Kesannya jadi kayak gini nih. Kemarahan kepiting menghasilkan kematiannya. Nah, kita belajar soal kecerdasan emosi di sini. Berapa banyak sih dari kita seringkali sama nih kayak kepiting. Diganggu, kita gampang marah, gampang tersinggung, ya, gampang terpancing emosinya. Beberapa waktu yang lalu aku pernah ikutin satu webinar cerita tentang kecerdasan apa sih yang kita butuhkan di masa new normal nantinya. Ternyata ada 6 kecerdasan dan salah satunya adalah kecerdasan emosi. Ternyata banyak banget nih di antara kita yang masih belum tinggi kecerdasan emosinya. Pada waktu diganggu, pada waktu dipancing, wih dia gampang sekali terpancing emosi, gampang sekali dia marah. Ya. Nah, gimana caranya kita memiliki kecerdasan emosi yang tinggi supaya hidup kita jangan kayak kepiting, marah langsung dia jepit dan akhirnya dia mati. Caranya adalah kita mesti belajar untuk sama kayak tadi cara makannya, sabar. Kadang-kadang ya perlu tarik nafas panjang dulu, tenang dulu. Sebab semua hal yang memicu kita untuk memiliki yang namanya emosi yang negatif biasanya datang di rumah, di jalan, di sekolah, termasuk di kantor. Banyak loh kita temukan orang-orang yang hari ini tiba-tiba bisa resign gara-gara apa? Ditegur sama bosnya, marah, tersinggung, langsung resign. Di jalan juga sama, dipepet, marah, akhirnya apa? Dia sesali perbuatannya. Sedih sih. Jangan biarkan kemarahan kita akhirnya berujung kepada kematian. Lalu gimana caranya kita memiliki kecerdasan emosi yang baik? Kalau tadi, yang pertama adalah tentang belajar sabar, tarik nafas panjang. Aku pernah baca satu buku, di dalam buku itu ditulis begini, ada satu organisasi namanya Six Second International. Dia melakukan riset tentang emosi ini. Dia bilang bahwa kita hanya butuh waktu 6 detik saja untuk mengalihkan, untuk menggantikan, untuk bertahan pada waktu dapat trigger, pada waktu dapat tekanan, pada waktu dapat cobaan lah istilahnya begitu, ya. Dia hanya butuh waktu 6 detik saja untuk bisa menguasai pikirannya, dirinya, semuanya sampai netral. Sehingga apa? Pikirannya dia masuk dalam pikiran sadar dan akhirnya dia bisa mengambil pilihan yang lebih bijaksana. Jadi hanya butuh berapa? 6 detik. Jadi kalau kita udah mulai mau diganggu emosinya, hanya butuh waktu berapa? 6 detik. Ya. Keren banget sih ini. Jadi hari ini kita belajar tentang kepiting. Kepiting mengingatkan kita tentang pentingnya kecerdasan emosi. Kalau kita memiliki tinggi kecerdasan emosi, tentu kita akan jauh lebih bahagia. Yuk cicip? Yuk kita cicip.